Oke, teman-teman PSView, kita lanjutkan pembahasan mengenai RAM DDR3. Sebelumnya teman-teman harus masuk ke website motherboard teman-teman ya. Lalu masuk ke bagian spesifikasi, nanti di sana akan tertera RAM yang didukung oleh motherboard teman-teman, jenisnya dan maksimal RAM yang bisa disupport oleh motherboard teman-teman. Kebetulan di motherboard saya support sampai 32 GB ya. Lalu juga tertera jenis DDR3 yang didukung oleh motherboard saya. Teman-teman juga harus perhatikan agar tidak salah membeli. Di sini juga tertera kalau motherboard saya mendukung dual channel, dan ini akan saya gunakan RAM pada motherboard saya. Nah, kalau teman-teman perhatikan pada gambar untuk pemasangan RAM DDR3 dual channel ya, dual channel, perhatikan ini ada slot yang berwarna-warni, dan kalau teman-teman perhatikan juga di situ tertera DDR3 1, 2, 3, dan 4 selang-seling. Jangan sampai teman-teman salah memasang ya. Jadi kalau pada RAM 1 dipasangkan pada RAM 2, 3 ke 4. Biasanya RAM 1 dan 2 itu berwarna sama, begitu juga RAM 3, 4 dengan warna yang sama. Jangan teman-teman pasangkan sejajar ya, 1, 3, 2, 4. Ya, apabila teman-teman hanya memasangkan 2, pastikan dipasang pada 1 dan 2 atau 3 dan 4, bukan 1 dan 3 ya, sehingga pemasangan RAM teman-teman akan terbaca sebagai dual channel. Ini dia RAM saya yang lama, kita akan coba copot. Dipastikan pengaitnya dilepas lalu dicabut ya, jangan langsung ditarik atau dipaksa, harus dipastikan pengaitnya tercabut. Ini dia seperti yang pada gambar di website ya. Nah, ini power supply yang sudah saya pasangkan. Ini dia DDR3 RAM DDR3 saya yang lama ya. Ini jenisnya 1600 MHz ya, dari Corsair. Nah, saya akan gantikan dengan merek Hynix. Ini dia, ada 4 keping karena saya akan mengganti keempat-empatnya ya. Kita akan coba buka saja salah satunya ya. Ini masih di stiker, kita coba buka. Nah, ini dia penampakannya. Ini pada sisi belakang biasanya, karena belakang biasanya tidak di stiker keterangannya ya. Ini pada sisi bagian depannya ada keterangannya DDR3 12800 ya. Oke, kita akan coba pasangkan RAM baru kita ke slot memori. Pastikan teman-teman pengaitnya terbuka ya, bagian sisi atas dan bawahnya terbuka sehingga mudah dipasangkan. Dan juga teman-teman harus memperhatikan yaitu sekat pemisahnya agar teman-teman tidak salah memasangkannya ya. Kita coba pasangkan. Lihat, penyekatnya harus pada lubang penyekat RAM ya, sehingga waktu dipasangkan mudah dan tidak merusak RAM ataupun slot memorinya. Kita pasangkan. Oke, sudah terpasang.
kita pasang atau kita masukkan terlebih dahulu RAM-nya satu persatu pada slotnya ya. Kalau sudah dimasukkan pada slotnya, baru kita tekan. Pastikan tertekan dengan baik. Teman-teman bisa mendengar suara klik ya. Seperti itu ya. Maka RAM sudah terpasang dengan baik. Bisa kita coba cek pada bagian setting, sistem, about. Di situ akan tertera ya, sudah terpasang installed RAM 32 GB. Nah, kita juga bisa ngecek melalui aplikasi CPU-Z ya. Teman-teman bisa lebih mendapatkan informasi dengan detail. Pada bagian menu SPD tertera DDR3 pada slot 1, kapasitasnya 8 GB ya, PC3 12800, dan tertulis juga range-nya dual channel. Ini pada slot 2, slot 3 dan slot 4 tertera kapasitas yang sama. Nah, kalau teman-teman masuk ke bagian memori, tertulis channel dual, berarti RAM yang dipasangkan pada posisi dual channel, bukan single channel. Kenapa saya memasangkan atau mengganti RAM saya dengan 32 GB? Karena kalau kita cari di website mengenai sistem rekrutmen DaVinci Resolve ya, di bagian premium bit, atau teman-teman bisa cek di website lainnya, tertera di sana rekomendasinya ya. Kalau di Mac teman-teman menggunakan Mac, disarankan menggunakan 8 GB, Windows 16 GB ya. Nah, tapi direkomendasikan menggunakan 32 GB ketika teman-teman menggunakan Fusion ya. Fusion ini seperti After Effects pada Adobe ya. Nah, ini sebabnya saya memasangkan atau mengganti RAM saya kepada kapasitas 32 GB sehingga saya bisa menggunakan aplikasi Fusion dengan baik ya, tidak terkendala. Nah, kalau kita lihat pada websitenya Shopee, saya membeli di Shopee ya. Ini bisa teman-teman lihat, saya membeli di Shopee ya, RAM Hynix 8 GB, DDR3. Nah, ini tokonya tertera garansinya 12 bulan atau 1 tahun, tapi uniknya di deskripsinya tertera garansinya lifetime. Nah, ini dia lifetime. Nah, saya coba mau cari informasi toko tersebut di Shopee, tapi saya kurang familiar sehingga saya tidak menemukan informasi toko tersebut. Kita coba cari Tokopedia, saya ketik nama tokonya. Oke. Nah, ternyata dia juga berjualan di Tokopedia ya. Kita lihat detailnya. Nah, ini di Tokopedia tertera informasi toko. Kita klik informasi toko, di sana tertera AS komputer. Di situ tertulis garansinya akan diganti unit baru apabila mengalami kerusakan. Ada catatan, syarat dan ketentuannya. Tiap garansi wajib memberikan ulasan ya. Waktu pengirimannya Senin sampai Sabtu jam 12 sampai jam 8, tapi tidak tertera alamat pengiriman di mana. Jadi teman-teman harus memastikan pada saat membeli ya, tidak membuang resi pengirimannya. Atau kalau teman-teman bingung, teman-teman bisa chatting langsung ke toko tersebut ya. Memang agak rumit ya. Nah, itu dia kenapa saya mengganti RAM yang lama dengan RAM yang baru.
Dan mengapa saya mengganti power supply saya? Semoga ini bisa jadi pembelajaran bersama. Mungkin teman-teman mengalami yang sama dan belum menemukan solusinya. Semoga ini bisa jadi referensi teman-teman. Jangan lupa di like bila teman-teman merasa terbantu dengan video ini. Jangan lupa juga ditekan subscribe-nya dan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mengetahui apabila ada video-video baru dari channel PS View. Dan juga jangan lupa dibagikan. Mungkin teman-teman yang lain sedang mengalami yang sama. Ini bisa jadi referensi buat teman-teman lainnya. Itu aja dari saya. Dukung selalu channel PS View. Sehat selalu dan sampai jumpa. Jual nih RAM-nya nih.